Alasan Sintayong panggil wajah baru di skuad Garuda Muda. Frank Wortmuth temui Erick Thohir tanpa Bima Sakti. FAM jamin kebutuhan timnas Malaysia U23. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Borneo FC menjadi klub penyumbang pemain terbanyak di pemusatan latihan timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF. Dari 23 nama pemain yang dipanggil, Borneo FC mengirimkan 3 nama yakni Komang Teguh, Fajar Faturrahman, dan Dava Fasha. Komang dan Fajar merupakan jebolan timnas U22 yang berhasil menyumbang emas di SEA Games beberapa waktu yang lalu. Sementara Dava Fasha ialah kiper andalan Sintayong di timnas Indonesia U20. Adapun setelah Borneo FC, klub penyumbang pemain terbanyak ialah PSIS Semarang, Persija Jakarta, Persib Bandung, Persita Tangerang, dan Persis Solo yang masing-masing menyumbang 2 pemain. 2 pemain keturunan yakni Farid Jenner dan Rafael Struijk batal dipanggil ke timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Rafael Struijk dan Farid Jenner semula masuk daftar pemain untuk timnas U23 yang sempat dibagikan media sosial PSSI sebelum akhirnya dihapus. PSSI pun akhirnya merilis skuad final yang dipanggil ke timnas Indonesia U23 tanpa ada nama Rafael Struijk dan Farid Jenner. Pencorotan kedua pemain tersebut tak terlepas dari keduanya yang kini tengah berkarir di luar negeri. Dan Piala AFF U23 sendiri bukan merupakan agenda FIFA. Seperti halnya Marcelino yang batal dipanggil, Sintayong lebih membebaskan pemain abroad untuk meningkatkan kualitas yang nantinya akan menjadi senjata di kualifikasi Piala Asia U23. Bintang muda Persita Tangerang Esa Sahrul Semeringa usai masuk dalam 23 nama yang diproyeksikan Sintayong untuk berjuang di Piala AFF U23 mendatang. Pemain berusia 21 tahun tersebut mengaku bersyukur dan bertekad akan bekerja keras demi bisa menembus skuad utama timnas U23 Indonesia. Selain Esa Sahrul, ada 4 wajah baru yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Mereka adalah Muhammad Ragil, Salim Akbar, Rifki Dwi, dan Abdul Rahman. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong mengaku sengaja memanggil sejumlah wajah baru untuk dikombinasikan dengan nama-nama lawas untuk bertarung di Piala AFF U23 mendatang. Hal itu tak terlepas dari banyaknya pemain utama yang menjadi andalan klub di Liga 1. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai bahwa keputusan tersebut hasil diskusi lantaran dilihat dari daftar yang dipanggil. Hampir setiap klub mengirimkan 2 nama dan paling banyak 3 pemain yakni Borneo FC. Di lain sisi, Sintayong memastikan anak asuhnya akan memulai TC pada Kamis 10 Agustus di Jakarta. Selama TC, Ramadan Sananta dan kawan-kawan akan digodok hingga matang sebelum menghadapi Malaysia di laga perdana fase grup pada 18 Agustus mendatang. Setelah ditunjuk secara resmi, Frank Wortmuth sudah memulai tugasnya untuk menilik perkembangan timnas Indonesia U17. Pemaparan perkembangan Garuda Asia disampaikan langsung oleh Wortmuth kepada Erick Thohir setelah timnas Indonesia U17 melakoni 2 laga uji coba. Dikutip dari unggahan akun Instagram Erick Thohir, Wortmuth terlihat ditemani oleh Indra Syafri. Namun Bima Sakti selaku pelatih kepala tidak terlihat ada dalam pertemuan. Bima Sakti sendiri belakangan dirumorkan akan dicopot dari kursi kepelatihan timnas Indonesia U17. Selain itu ada juga desakan dari beberapa penggemar untuk memecat pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur itu. Pelatih Ipswich Town Kieran McKenna mengisyaratkan bahwa dirinya akan memberikan waktu bermain bagi bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Ex-asisten pelatih Manchester United itu menyebutkan bahwa Elkan Bagot berlatih sangat baik pekan ini. Untuk itu Kieran McKenna pun memberikan kode bek berpostur 1,94 meter itu bisa tampil di Carabao Cup. Adapun pertandingan Carabao Cup yang dijadwalkan dini hari nanti, Ipswich Town bakal menghadapi Bristol Rovers. Pada pertandingan ini besar kemungkinan McKenna bakal melihat performa Elkan Bagot untuk mengambil keputusan apakah bek andalan Sintayong tersebut akan dipinjamkan atau dipertahankan di Ipswich Town. Federasi Sepak Bola Malaysia menjamin klub akan mengizinkan para pemainnya untuk membela Harimau Malaya Muda di Piala AFF. Sekjen FAM Nur Asman Rahman mengungkapkan bahwa FAM ternyata menganggap serius turnamen Asia Tenggara kelompok umur tersebut. FAM sendiri sudah mengumumkan 25 nama pemain yang akan mengikuti turnamen akbar Asia Tenggara kelompok umur.
Namun tak ada nama besar seperti Lukman Hakim hingga Arif Aiman. Adapun Malaysia sendiri menjadi rival utama timnas Indonesia U23 di babak fase grup. Usai tak diperkuat beberapa pemain andalan, Malaysia justru memanggil pemain yang bermain di kasta ketiga seperti Muhammad Hasim Abu Said. Hal itulah yang membuat beberapa pihak pesimis dengan Malaysia U23 untuk merebut gelar juara Piala AFF kali ini. Meski begitu, sang manajer tim Datuk Seri Sahril Mohtar mengaku yakin Harimau Malaya Muda mampu lolos ke final meski dengan skuad seadanya. Datuk Seri Sahril Mohtar menilai chemistry menjadi kunci bagi timnas Malaysia U23 pada kejuaraan kali ini. Alasan pertama Komang Teguh bisa disertakan ke Piala AFF U23 2023 ditenggarai karena hukuman belum resmi berlaku. Penyebabnya karena PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional Sumarji sempat ingin melakukan banding kepada ALC terkait hukuman yang diterima para pemain dan official Timnas Indonesia U22. Poin selanjutnya adalah Piala AFF U23 2023 tak dikoordinir langsung oleh ALC. Komang Teguh bisa hadir karena Piala AFF tak disetir langsung oleh ALC. Baru di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang digelar pada 9 hingga 12 September 2023, ALC yang mengorganisir langsung ajang tersebut. Wakil Presiden Persija Jakarta, Gani Saputra, tak begitu mempermasalahkan pemanggilan pemainnya ke timnas Indonesia. Ganesa menegaskan pemanggilan ke tim nasional adalah sebuah kebanggaan. Hanya saja jadwal yang tidak sinkron kembali menjadi masalah. Diketahui bergulirnya Piala AFF U23 2023 bentrok dengan jadwal Liga 1 2023-2024. Klub-klub yang pemainnya dipanggil akan kehilangan paling tidak selama 2 pekan. Hal itu yang disinyalir merugikan bagi peserta Liga 1. Persija sendiri sempat bersitegang dengan PSSI terkait pemanggilan pemain untuk TC Timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu. Hal itu disebabkan skuad Aswan Thomas Doll akan kehilangan sejumlah pemain hingga berbulan-bulan. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.